Ya pasti pertama tidak dipungkiri sangat senang. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. Sempat tersisih dari skuad, Dado merasa terharu akhirnya kembali ke skuad Maung Bandung. Pemain Persib Bandung Deddy Kusnandar akhirnya kembali bisa menjalani latihan bersama skuad Maung Bandung. Sebelumnya, Dado sempat dipinjamkan ke Bayangkara FC selama setengah musim. Selama meninggalkan Persib, Deddy Kusnandar menilai tim Maung Bandung melakukan banyak perubahan. Deddy Kusnandar mengungkapkan, kembali ke Persib merupakan salah satu hal yang paling membanggakan dalam hidupnya. Sebab Persib merupakan tim terlama yang pernah dibelanya. Meski banyak perubahan, tekad Deddy tetap tak berubah. Ia berambisi untuk kembali mempersembahkan permainan terbaiknya demi menjaga tradisi juara sekaligus berkontribusi untuk tim. Tidak dipungkiri sangat senang, apalagi kemarin tidak mudah meninggalkan klub yang saya sudah bela hampir lebih dari 10 tahun. Pertama sangat bangga dan balik ke Persib pasti sangat terharu. Pastinya di sepak bola keluar masuk pemain baru, pemain lama sudah biasa. Tapi kita tahu, Kurzawa, Tom Hey, semua pemain di sini berkualitas. Dan saya sangat senang dan bisa bareng-bareng. Dan saya pribadi bisa berkontribusi buat tim ini. Kita bareng-bareng untuk bisa Persib juara lagi, ungkap Deddy Kusnandar. Disinggung soal persaingan di skuad utama tim, ia menyadari kesempatannya untuk bermain terlihat cukup sempit. Namun sebagai pemain hasil binaan Persib, ia siap berjuang demi mendapatkan menit bermainnya. Saya selalu melihat itu sisi positifnya, karena kita kalau lihat di persaingan internal perlu jiwa kompetitifnya, karena secara tidak langsung membawa aura positif untuk kita meningkatkan kemampuan kita. Jadi saya tidak pernah mempermasalahkan kompetisi dalam internal, karena itu bagus buat diri sendiri, buat tim, dan buat Persib sendiri. Papar Deddy Kusnandar. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Lini depan dinilai masih sangat tumpul. Persib tebus Mariano Peralta dari Borneo FC. Persib Bandung lagi-lagi bikin gebrakan yang mungkin sama sekali nggak kepikiran sebelumnya. Yaps, Maung Bandung dikabarkan bakal segera meresmikan satu nama yang cukup mengejutkan. Bukan pemain asing baru dari luar negeri, bukan juga pemain muda akademi, melainkan Mariano Peralta, penyerang yang saat ini masih berseragam Borneo FC. Kabar ini tentu langsung bikin publik sepak bola nasional heboh. Pasalnya, Mariano Peralta disebut-sebut bakal dilepas oleh Borneo dan Persib siap menebusnya untuk menambah amunisi di lini depan. Bukan tanpa alasan Persib bergerak cepat. Masalah klasik kembali muncul. Lini depan Maung Bandung masih belum setajam yang diharapkan. Dalam beberapa laga terakhir jadi bukti nyata, peluang demi peluang tercipta, tapi penyelesaian akhir masih sering bikin geleng-geleng kepala. Nama Ramon Tangke pun lagi-lagi jadi sorotan. Striker yang datang dengan ekspektasi tinggi ini belum mampu menjawab kepercayaan penuh. Bahkan performanya dianggap masih jauh dari bayangan bobotoh di awal musim. Situasi inilah yang kabarnya membuat manajemen Persib tak mau tinggal diam. Mariano Peralta dinilai bisa jadi solusi instan. Pengalaman di Liga 1, adaptasi yang sudah matang, serta gaya bermain yang lebih agresif jadi nilai plus tersendiri. Jika transfer ini benar-benar terrealisasi, persaingan di lini depan Persib dipastikan bakal semakin panas. Dan yang paling penting, Maung Bandung punya opsi baru untuk mengatasi kebuntuan gol. Kini tinggal menunggu waktu. Apakah Mariano Peralta benar-benar akan resmi berseragam biru? Kita tunggu saja. Punya pengalaman luar biasa di Eropa, Bojan Hodak jamin tak ada perlakuan khusus untuk Layvin Kurzawa. Sebagaimana yang diketahui, nama Layvin Kurzawa datang ke Persib Bandung dengan reputasi kelas dunia. Jelas, rekam jejaknya tak main-main. Ia pernah menjadi bagian dari Paris Saint-Germain, klub elit Prancis, serta berbagi ruang ganti dengan deretan bintang seperti Neymar, Kylian Mbappe, Angel Di Maria, hingga Lionel Messi.
Namun, label pemain bintang itu tak serta-merta membuat Kurzawa mendapat perlakuan khusus di Bandung. Pelatih Persib Bojan Hodak menegaskan, standar di dalam tim tetap sama bagi siapapun yang datang, tanpa memandang nama besar atau pengalaman masa lalu. Menurut pelatih asal Kroasia itu, satu-satunya perbedaan hanya terletak pada usia. Kurzawa kini berusia 32 tahun, sehingga perlakuan dari sisi manajemen kebugaran tentu berbeda dibanding pemain muda yang masih dalam fase perkembangan. Meski demikian, Bojan memastikan prinsip utama tetap tak berubah. Di atas lapangan dan di sesi latihan, semua pemain Persib berada dalam satu garis yang sama, bersaing secara sehat demi tempat di tim utama. Tidak terlalu, dia datang ke sini dan dia ingin bermain, jadi dia harus lebih baik dari para pemain yang sudah berada di sini sebelumnya. Dimanapun, selalu seperti itu. Satu hal adalah dia sudah berusia 32 tahun, jadi perlakuannya tentu berbeda dengan anak muda berusia 18 tahun. Tapi di lapangan dan di latihan, semua mendapat perlakuan yang sama, ungkap Bojan Hodak. Lantas, bagaimana nih tanggapan kalian? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Selalu berlangsung panas, Patinama angkat bicara soal rivalitas Persija dan Persib, singgung soal hubungannya di Timnas Indonesia. Pemain baru Persija Jakarta, Shane Patinama, angkat bicara soal rivalitas panjang antara Macan Kemayoran dengan Maung Bandung. Yaps, Patinama menegaskan bahwa dirinya tidak buta dengan sejarah panjang rivalitas Persija dan Persib. Bek kiri berpengalaman itu mengaku sudah merasakan menonton langsung besarnya tensi laga yang kerap disebut sebagai El Clasico-nya sepak bola Indonesia itu. Menurut Shane, duel Persija kontra Persib bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan ajang pembuktian mental, kualitas, dan ambisi juara. Ia menyadari bahwa laga tersebut selalu syarat gengsi dan tekanan, namun justru menjadi tantangan yang membuat sepak bola semakin menarik. Menariknya, rivalitas di lapangan tidak sepenuhnya menghapus hubungan personal antar pemain. Shane mengungkapkan bahwa ia tetap menjalin komunikasi dengan Mark Klok meski kini berada di kubu yang saling berseberangan dalam perburuan gelar. Ya, 100%. Saya sudah menonton pertandingannya langsung dan melihat betapa besarnya laga ini. Bahkan sering disebut sebagai El Clasico-nya. Saya tahu kami sedang bersaing dengan Persib untuk gelar juara. Saya juga kadang bicara dengan Mark Klok soal ini karena kami berteman baik. Rivalitas ini besar, menantang, dan menyenangkan. Inilah alasan bermain di level tertinggi untuk berkompetisi dan memenangkan trofi, ungkap Shane Patinama. Selain rivalitas klub, Shane juga menyoroti potensi duel spesial melawan rekan-rekannya di Timnas Indonesia. Pertemuan dengan Tom Hey dan Eliano disebutnya sebagai momen unik yang jarang terjadi. Situasi tersebut membuat persaingan semakin menarik karena status pertemanan harus dikesampingkan demi profesionalisme. Shane menyadari bahwa sepak bola level tertinggi menuntut fokus penuh untuk menang, siapapun lawannya. Ia pun menegaskan bahwa rivalitas semacam ini adalah bagian tak terpisahkan dari sepak bola modern. Bagi Shane, pertandingan besar justru menjadi panggung ideal untuk menunjukkan kualitas dan mental juara. Ya, itu menyenangkan. Itu bakal bagus. Tentu biasanya saya satu tim dengan mereka di Timnas, dan sekarang saya akan bersaing melawan mereka untuk gelar juara. Jadi Anda tahu, sekarang kami sedikit jadi rival. Tapi itulah sepak bola, itu olahraga level atas. Begitulah jalannya. Pungkas Shane Patinama. Ribut lagi di markas Persita Tangerang. Fans Oren lagi-lagi salahin Viking. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Laga Persita lawan Persija kemarin seharusnya jadi soal 3 poin. Tapi yang ramai justru kejadian di luar lapangan. Bukan gol, bukan taktik, tapi keributan supporter yang lagi-lagi bikin sepak bola kita jadi sorotan.
Yaps, pertandingan pekan ke-19 Super League 2025-2026 yang mempertemukan Persita Tangerang kontra Persija Jakarta di Stadion Indomilk Arena sudah berakhir. Di atas lapangan, Persija tampil cukup solid dan berhasil menaklukkan tuan rumah Persita dengan skor 0-2. Sayangnya, cerita nggak berhenti di peluit akhir. Usai pertandingan, keributan antar supporter pecah di luar stadion. Berdasarkan video yang viral di media sosial, terlihat sejumlah supporter saling mengolok-olok lalu berujung aksi pelemparan botol, batu, bahkan adu pukul. Situasi ini jelas mencoreng jalannya laga yang sebenarnya sudah berjalan normal. Yang bikin makin panas, muncul pernyataan dari salah satu konten kreator sekaligus fans Persija Jakarta, Erika Putri. Lewat laporannya di Instagram, Erika mengklaim bahwa keributan tersebut bukan dilakukan oleh supporter Persita maupun Persija. Justru menurutnya, ada supporter lain yang sama sekali tidak berkaitan dengan pertandingan tersebut. Jelas, postingan ini langsung dibanjiri komentar netizen. Ironisnya, banyak netizen Jakarta malah menyeret nama Viking, komunitas supporter Persib Bandung, sebagai pihak yang disalahkan. Padahal konteksnya sudah jelas, ini bukan laga Persib. Namun, lagi dan lagi, Viking justru yang kena tuding. Ada-ada aja ormas jeruk yang satu ini. Tentu kalau terus begini, sepak bola Indonesia bakal susah maju. Setiap ada keributan, yang dicari bukan fakta, tapi kambing hitam. Padahal kita semua tahu, semua supporter punya tanggung jawab yang sama. Jaga atmosfer pertandingan tetap sehat, kalau salah, ya salah. Jangan lempar isu ke pihak yang nggak ada hubungannya. Lantas bagaimana nih tanggapan para bobotoh online? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal